Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuwasil fi syarhi al-manzumah al-qawaid al-fiqhiyah Syekh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 76 wa 300 wa alf min al-hijratin nabawiyah. Taib, masih dalam kaidah qala rahimahullahu taala qaidatu syari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru wa laysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'al tirari wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu darurah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bait yang ke-15 berkenaan dengan kaidah al-masyaqqah sababun lit-taysir, di mana sudah kita sebutkan asbab at-taysir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga anwa at-taysir, ya, asbabut taysir dan juga anwa at-taysir yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah rukhsah. Nah, kemudian sedikit tambahan berkenaan dengan kaidah ar-rukhsah yang berkenaan dengan rukhsah ini, di mana sudah kita sebutkan bahwasanya semua rukhsah dalam syariah, semua rukhsah dalam syariat itu kaitannya dengan merupakan aplikasi dari kaidah ini. Semua bentuk rukhsah dalam syariah itu merupakan aplikasi dari kaidah al-masyaqqah sababun lit-taysir. Maka di sini mimbab tambahan faidah, ada dua turunan, ya, atau ada beberapa kawaid turunan yang berkenaan dengan masalah rukhsah yang penting untuk ditambahkan, ya, untuk menyempurnakan pembahasan. Yang pertama, ada kaidah di kalangan para fuqaha dalam masalah rukhsah, mereka mengatakan bahwa ar-rukhas la tunatu bisyak. Ar-rukhas la tunatu bisyak. Bahwa rukhsah itu tidak bisa tidak bisa diambil ketika adanya keraguan. Bahwa ar-rukhas itu nanti boleh diambil ketika sudah yakin bahwa kita dalam kondisi dibolehkan untuk mengambil rukhsah. Sudah terpenuhi syarat-syarat untuk mengambil rukhsah, barulah kita mengambil. Maka kapan terjadi syak, keraguan-raguan, apakah saya ini sudah memenuhi syarat atau tidak? Apakah ini sudah sesuai dengan persyaratan mengambil rukhsah atau tidak? Maka al-asal tidak boleh diambil. Ya, kenapa? Karena rukhsah itu adalah ibarat darurat, ya. Rukhsah itu ibarat darurat, dan sesuatu yang darurat hanya bisa diambil ketika hukum asalnya tidak bisa dilakukan. Ya, sudah dipastikan tidak bisa dilakukan. Ya, jelas sampai sini. Dan ini juga berkenaan dengan masalah darurah yang akan disebutkan nanti di bawah, wala muharramun ma'at tirari wa laysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'at tirari. Ya, dan juga kaidah bahwa ar-rukhsah la tunatu bisyak, bahwa rukhsah tidak bisa dilakukan, ya, hanya atas dasar keraguan-raguan, tidak bisa diambil hanya atas dasar keraguan. Ini juga nanti akan berhubungan dengan kaidah yang ke-17. Bait yang ke-17 tentang masalah al-yaqin. Ini kata penulis rahimahullah, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini. Maka keyakinan tidak bisa menggugurkan keraguan. Maka hukum asal dalam amalan adalah adamur rukhsah, yakni al-azimah. Hukum asalnya adalah al-azimah. Ya, sementara rukhsah itu khilaful asal. Ya, itu khilaful asal. Maka seorang tidak boleh meninggalkan yang meyakinkan, yakni al-azimah, kecuali dengan adanya rukhsah. Nah,
Afwan, kecuali dengan adanya apa? Keyakinan, ya. Barulah dia boleh berpindah kepada kepada ar-rukhsah. Sebelumnya ar-rukhsah, ya, ar-rukhas ataupun ar-rukhas merupakan jamak dari ar-rukhsah. Apa itu ar-rukhsah? Nah, bagi tentunya dalam pembahasan qawaid al-fiqhiyah ini ma'ruf pembahasan usul fikih ini hal yang ma'ruf bahwa rukhsah ya merupakan kebalikan dari azimah. Ya, kebalikan dari al-azimah, dan ar-rukhas atau ar-rukhsah wal azimah ini masuk bahagian dari apa? Al-ahkam al-wad'iyah. Masuk dalam al-ahkam al-wad'iyah. Di mana ar-rukhsah, ya, kata para ulama, ar-rukhsah adalah al-hukmu tsabit ala khilafil asli li udhr. Ya, li udhr. Bahwa ar-rukhsah adalah al-hukmu tsabit ala khilafil asl li udhr. Bahwa ar-rukhsah adalah hukum, al-hukmu tsabit. Ya. Dia adalah hukum yang sabit ala khilafil asal, yang bertentangan atau berkebalikan dari hukum asal. Ya. Yang berkebalikan dengan hukum asal. Apa hukum asal? Itulah namanya azimah. Jadi al-azimah adalah al-hukmu tsabit alal asal. Ya. Bahwa azimah adalah hukum yang sabit ala apa namanya? Al-asal. Yani hukum asalnya sesuatu itu dikatakan azimah. Misalnya hukum asalnya sholat itu dikerjakan pada waktunya masing-masing. Nah, itu azimah. Karena itu hukum asalnya. Sementara jama, baik takdim maupun takhir, itu khilafil asal. Tapi dia hukum sabit. Ada hukum sabit tentang jama, takdim maupun apa namanya takhir. Tapi hukum sabitnya ini ala khilafil asal. Bertentangan dengan hukum asal, yaitu sholat pada waktunya masing-masing. Nah, kenapa hukum yang sabit ini bertentangan dengan hukum asal? Ala khilafil asal li udhur, karena adanya udhur. Nah, sebagaimana sudah berlalu dalam masalah al-jama'. Jelas ya? Maka ar-rukhsah adalah al-hukmu tsabit ala khilafil asal tapi li udhur, karena adanya udhur. Yani ada dalil yang membolehkan. Taib. Jadi ar-rukhsah tidak bisa diambil dengan asyak, tidak bisa dilakukan atau mengambil rukhsah syariat hanya karena apa? Ragu-ragu. Hanya karena ragu-ragu. Nah, dan asyak tentunya sudah jelas. Yang dimaksud dengan syak di sini adalah apa namanya? Apa namanya? Janibus shawab itu musawin dengan janib al-khata'. Ya, ini salah satu dari lima maratibul idrak dalam pada diri manusia. Bahwa asyak adalah at-taraddud bainal amrain. Ya, ragu-ragu antara dua perkara, la maziyata li ahadihima alal akhar. Tidak ada apa? Tidak ada sisi keunggulan satu sisi dibandingkan yang lainnya, nih 50-50. Nah, maka kapan seorang ragu-ragu? Ya, maka tidak boleh dia mengambil rukhsah. Apalagi kalau waham. Waham itu kemungkinan salahnya lebih besar dibandingkan kemungkinan apa? Benarnya. Ya. Kemungkinan salahnya lebih besar dibandingkan kemungkinan benarnya. Ya, seimbang saja sisinya sama-sama, itu tidak boleh, apalagi kalau waham. Adapun adzon, ketika dugaan besar atau kemungkinan benar lebih besar dibandingkan kemungkinan salah, maka ini akan datang pembahasan tersendiri berkenaan dengan adzon. Ya, jelas ya. Contoh kaidah ini, ar-rukhsah la tunatu bisyak. Misalnya kita sudah sebutkan kemarin bahwa dalam safar, ya, safar kan ada dua ya, safar jarak jauh, safar tawil sama safar qasir. Di mana safar tawil sekitar 83 kilo, ada yang mengatakan 84, ya, 83 kilo. Masalah, kita ambil 83 kilo. Nah, kita sudah sebutkan bahwa untuk safar jarak jauh ada 4 rukhsah yang diizinkan oleh syariat. Ya, yang pertama adalah masah al-khuffain salasata ayyamin wa layalihin, kemudian masalah al-qasar, kemudian masalah al-jama' dalam salat, dan masalah iftar fi Ramadan. Ya. Nah, sekarang 83 kilo. Kemudian ada seorang melakukan safar. Kemudian dia ragu-ragu, apakah jarak yang sudah saya tempuh dari daerah saya ini itu sudah 83 atau belum? Maka ketika dia ragu-ragu, dia tidak boleh mengambil rukhsah. Kenapa? Karena ar-rukhsah tidak boleh dia menjama', tidak boleh dia mengqasar, tidak boleh dia iftar di Ramadan, tidak boleh dia mengusap 3 hari 3 malam. Ya. Tidak boleh. Jelas ya? Kenapa? Karena ar-rukhsah la tunatu bisyak. Ar-rukhsah tidak boleh diambil kecuali ketika seorang apa? Sudah yakin. Jelas ya? Ketika seorang itu sudah yakin. Taib. Demikian pula ketika seorang masalan mengusap di atas khuffain. Mengusap di atas apa?
di atas khuffain. Nah, kemudian misalnya dia safar jarak jauh, dia 3 hari 3 malam, dia 3 hari 3 malam. Atau misalnya yang 1 hari 1 malam untuk apa namanya mukim atau safarnya jarak pendek. Kalau safar jarak pendek masih bisa dia mengusap di atas khuf, tapi 1 hari 1 malam kenanya, sama seperti mukim. Iya. Kemudian ketika sudah 1 hari 24 jam kan, 24 jam, dia ragu-ragu apakah sudah habis masa mengusap saya atau belum. Yani kebetulan kemarin dia lupa jam berapa. Jam berapa dia berhadas. Jam berapa dia mulai berhadas. Iya. Jelas sampai sini? Karena dalam apa namanya? Mazhab Syafi'iyah yang dijadikan awal hitungan dalam mengusap khuf adalah ketika pertama kali hadas. Ketika pertama kali hadas. Nah, maka dia lupa jam kemarin saya batal pertama kali berhadas, yakni setelah memakai khuf, pertama kali berhadas kapan ya? Dia lupa jamnya. Ya, yang jelas sekitar jam-jam sekitar ginilah menjelang duhur misalnya. Cuman dia lupa jam tepatnya atau misalnya menit tepatnya karena kan 24 jam. Maka ketika dia ragu-ragu apakah sudah berakhir atau belum, maka hukum asalnya dia sudah berakhir. Maka apa? Dia tidak boleh mengusap lagi. Dia tidak boleh mengusap lagi. Kenapa? Karena mengusap di atas khuf adalah rukhsah dan rukhsah tidak bisa diambil ketika ada keraguan-raguan. Jelas ya? Nah, ini diantara contoh apa namanya penerapan kaidah ini bahwa rukhas la tunatu bisyak. Kemudian perkara lain atau kaidah lain yang juga berkenaan dengan ar-rukhas adalah kaidah ar-rukhas la tunatu bil ma'siyah. Ar-rukhas la tunatu bil ma'siyah. Bahwa yang namanya rukhsah itu tidak boleh dilakukan ya di atas kemaksiatan. Di atas apa? Kemaksiatan. Ketika seorang melakukan sesuatu kemaksiatan, ya, melakukan suatu amalan ya kemaksiatan atau melakukan itu dengan tujuan kemaksiatan. Kemudian ya dia di dalam apa namanya amalan kemaksiatannya tersebut mendapatkan sebab-sebab rukhsah yang sudah berlalu. Ada sebab-sebabnya, misalnya dia sedang safar, dia apa? Dia safar. Nah, atau misalnya masalah dia terdesak untuk makan bangkai dan semacamnya, ada rukhsah. Ada rukhsah. Tapi masalahnya dia melakukan hal yang haram pada rukhsah tersebut. Maka apa? Kata para ulama, rukhsah tidak berlaku bagi dirinya. Ar-rukhas la tunatu bil ma'siyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau firman Allah taala, "Faman yadhurra ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaih." Barang siapa yang terdesak yakni untuk makan bangkai dengan catatan ghairu baghin wala 'ad. Tidak boleh apa? Melampaui batas. Ya, dan juga tidak boleh melakukan permusuhan. Dan ini adalah dosa. Ya, maksiat. Fala isma 'alaih, maka tidak ada dosa baginya. Menunjukkan barang siapa yang terdesak untuk makan bangkai, tapi makannya disertai dengan kemaksiatan, yaitu baghin wala adin, maka apa? Ya, dia tetap berdosa. Tidak boleh bagi dia untuk mengambil rukhsah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya dalam innama ju'ilatir rukhsatu liman lam yakun 'asiya. Kata Syafi'i rahimahullahu taala, innama ju'ilatir rukhsatu liman lam yakun 'asiya. Bahwa rukhsah itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak bermaksiat. Ala tara ila qaulihi ta'ala, tidakkah engkau melihat firman Allah taala? Ya, kemudian beliau membacakan ayat tadi dalam surah Al-Baqarah 173. Faman yadhurra ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaih. Nah, maka baghin wala 'adin ini adalah maksiat. Maka seakan-akan dikatakan faman yadhurra, siapa yang terdesak untuk melakukan hal yang dilarang sehingga dia melakukan rukhsah masalan. Namun apa? Dengan catatan dia tidak bermaksiat. Ghaira baghin wala 'adin. Fala isma 'alaih. Tidak ada dosanya. Tapi kalau dia melakukannya dengan maksiat, maka apa? Dia tetap berdosa. Dan ini kaidah ya bahwa apa namanya? Ar-rukhas la tunatu bil ma'siyah, ini kaidah yang dipegang oleh jumhurul ulama khilafan lil Hanafiyah. Khilafan lil Hanafiyah. Al-Hanafiyah memandang apa tidak mengamalkan kaidah ini, adapun jumhur ulama mereka beramal dengan kaidah ini. Ya, karena itulah di antara bentuk penerapannya adalah tidak boleh berbuka puasa, tidak boleh membatalkan puasanya orang yang al-asi bisafarihi, orang yang berbuat maksiat dengan safarnya. Ya. Tidak boleh melakukan apa namanya mengambil rukhsah orang yang apa namanya al-asi bisafarihi. Apa rukhsah dalam safar? Ya, kita sudah sebutkan tadi.
Kalau dia safarnya jarak jauh, tidak boleh dia menjamak salat, tidak boleh dia mengqashar salat, tidak boleh dia apa? Tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan tidak boleh dia mengusap 3 hari 3 malam. Kalau safarnya untuk maksiat. Safarnya untuk maksiat. Karena rukhsah hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak bermaksiat pada safarnya. Nah, yang dimaksud dengan al-asi bi safarihi, kata para ulama, yang dimaksud dengan al-asi fi safarihi adalah orang yang apa? Yang cara safarnya itu haram atau tujuan safarnya itu haram, dilarang. Jelas ya? Jadi yang dimaksud dengan al-asi atau sebelumnya, apa yang dimaksud dengan maksiat dalam masalah ini? La tunatu bil ma'siyah. Apa yang dimaksud dengan maksiat di sini? Kata para ulama, yang dimaksud dengan maksiat di sini adalah al-muharram, yang haram. Lawannya adalah as-safarul mubah. Makanya setiap kali ada pembahasan safar di kalangan para ulama, pasti diberikan catatan bahwa safarnya harus safar yang mubah, bukan safar yang maksiat. Apa yang dimaksud safar mubah dengan safar maksiat? Ya, safar maksiat yakni yang dimaksud dengan maksiat adalah yang muharram. Adapun yang makruh itu masuk dalam kategori mubah. Ya, yakni kalau ada orang melakukan safar ya dengan tujuan makruh atau cara safarnya itu makruh, maka ini masih boleh mengambil rukhsah. Karena safar dalam pembahasan ini masih masuk dalam kategori al-mubah, as-safarul mubah. Jadi satu-satunya yang masuk dalam kategori safar maksiat adalah al-muharram, yang haram. Nah, kita katakan tadi bahwa safar yang muharram itu ada dua bentuk. Ada yang cara safarnya haram dan ada yang tujuan safarnya haram. Contoh yang apa namanya? Cara safarnya haram, masalah perempuan yang melakukan safar tanpa mahram. Melakukan safar tanpa mahram. Maka ini safarnya adalah maksiat. Safarnya adalah maksiat. Ya, maka tidak diperkenankan bagi perempuan ini untuk mengambil rukhsah. Untuk mengambil rukhsah. Nah, yang kedua adalah safar maksiat, yakni tujuannya maksiat. Misalnya saya ingin ada orang mau ke kabupaten sana, mau pergi berjudi. Dia mau pergi ke kota sana, pergi berzina. Dia pergi ke luar negeri untuk membunuh, masalah. Atau yang semacamnya. Ini tujuan safarnya adalah apa? Adalah maksiat. Ya, maka ini juga tidak boleh bagi dia untuk mengambil rukhsah. Jadi caranya safar maksiat atau tujuan safarnya itu maksiat, ini keduanya tidak boleh mengambil rukhsah. Nah, adapun orang yang tujuan safarnya itu kebaikan, cara safarnya juga baik, yakni mubah, tujuannya juga mubah. Jelas sampai sini? Tujuannya juga apa? Mubah. Namun di tengah jalan dia maksiat, maka ini tidak masuk. Yakni tetap boleh dia mengambil maksiat. Tetap dia boleh mengambil rukhsah. Ini bukan termasuk safar maksiat. Contoh, ada orang keluar daerah untuk melakukan tugas yang mubah, tugas kantor. Tapi di tengah jalan dia melakukan maksiat. Apakah boleh mengambil rukhsah? Jawabannya boleh. Ya, karena ini bukan masuk dalam kategori al-asi bisafari. Ya, yakni cara safarnya mubah, tujuannya juga mubah, cuman dia melakukan maksiat di tengah jalan. Ya, di perjalanannya. Atau misalnya ada orang mau pergi haji, tapi di tengah perjalanannya dalam prosesnya, ya, dia ke sana dia melakukan kemaksiatan, masalah. Ya, maka yang seperti ini ya tidak tetap diperbolehkan bagi dia untuk mengambil rukhsah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian di antara penerapan kaidah ini ar-rukhsah la tunatu bil ma'siyah, ya. Yaitu jumhur ulama memandang bahwasanya perhiasan yang mubah itu tidak ada zakatnya. Ya. Al-huli al-mubah, ya, perhiasan yang mubah itu tidak ada zakatnya. Ya. Namun kata mereka, kalau perhiasan yang mubah ini ya dipakai pada perkara yang diharamkan, maka menjadi kena zakat. Kenapa? Karena perhiasan emas ataupun perak pada dasarnya kan ada zakatnya. Cuma tatkala dia dimanfaatkan, digunakan, dipakai, ya, maka itu jadi sama-sama seperti barang-barang rumah, kendaraan, tidak ada zakatnya. Jadinya rukhsah. Rukhsah perhiasan yang dipakai tidak ada zakatnya, itu rukhsah. Tapi ketika emas dan perak itu dijadikan perhiasan oleh laki-laki, maka itu haram. Tidak boleh laki-laki itu memakai apa? Berhias dengan emas. Jelas sampai sini? Maka jadinya apa? Jadinya haram. Maka dalam keadaan seperti ini, emas yang dipakai oleh laki-laki kena zakat. Kenapa?
rukhas la tunatu bil ma'siyah. Yang namanya rukhsah tidak boleh dikenakan pada orang yang melakukan kemaksiatan. Baik, wallahu taala alam bisawab. Nah, ini beberapa kaidah atau beberapa kaidah turunan yang berkenaan dengan ar-rukhas. Baik. ثم قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. Nah, kata beliau rahimahullahu taala walaisa wajibun bil iqtidari. Ini sebenarnya kaidah bait 16 dan 17 ini semua juga merupakan turunan dari kaidah al-masyaqqah sababun litaysir sebagaimana sudah kita isyaratkan pada pertemuan pertama dari kaidah ini. Jelas ya? Jadi kaidah la wajibun walaysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'al tirari ini merupakan turunan dari al-masyaqqah sababun litaysir. Dia kaidah yang sifatnya taba, ya. Bukan kaidah asli sebagaimana sudah kita sebutkan dalam pembagian qawaid fikih di pertemuan-pertemuan awal. Nah, yakni karena syariat itu memudahkan bahwa al-masyaqqah sababun litaysir, maka tidak ada kewajiban walaysa wajibun bila iqtidari. Maka amalan yang asalnya wajib menjadi tidak wajib bila iqtidari ketika dia tidak mampu. Itu kan bentuk taysir dari syariat. Yaitu apa kemarin? Taysir yang sifatnya isqat, taysir yang sifatnya menggugurkan. Walaysa wajibun bila iqtidari. Tidak ada kewajiban ya ketika seorang tidak mampu. Ketika seorang tidak mampu. Yani ketika ada suatu kewajiban, lantas dia tidak mampu mengerjakannya, maka datanglah syariat memberikan kemudahan. Kemudahannya macam-macam sebagaimana sudah disebutkan. Imma taysirnya itu dengan isqat, menggugurkan, atau taysirnya berupa ibdal, badal, yakni diganti dari kewajiban yang berat kepada kewajiban yang lebih ringan, tapi tetap dikerjakan. Tidak digugurkan hukumnya secara mutlak. Jadi laisa wajibun bil iqtidari, tidak ada kewajiban ketika seorang tidak mampu, ya. Yakni apakah tidak ada kewajiban dalam artian digugurkan secara mutlak ataukah cuma dipindahkan kepada kewajiban yang lebih rendah? Tetap diwajibkan tapi dipindahkan ke kewajiban yang lebih mudah dikerjakan. Wala muharramun ma'al tirari, wala muharramun ma'al tirari. Dan tidak ada hal yang diharamkan ketika disertai dengan darurat. Ya, tidak ada hal yang diharamkan ketika dalam kondisi darurat. Yani sesuatu yang asalnya muharram ya, dalam kondisi darurat maka diperbolehkan. Jelas ya? Ya. Dan ini juga termasuk taysir. Ketika ada sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Kemudian kita diharuskan untuk melakukan yang haram tersebut, harus untuk melakukan hal yang haram tersebut, maka kita lakukan walaupun dalam penerapannya terkait dengan kaidah lain. Misalnya kemarin irtikab akhafil dararain, ada dua mudarat, kita lakukan mudarat yang lebih kecil, ya, kita lakukan mudarat yang lebih kecil, yang lebih ringan. Nah, kata beliau wala muharramun ma'at tirari. Ittirar artinya dia tidak punya opsi lain. Ittirar dalam artian apa? Dia tidak punya opsi lain. Maka pada dasarnya kaidah ini tidak berlaku ketika orang masih punya opsi yang lain. Jelas sampai sini? Taib. Dan kaidah ini ya, melahirkan atau merupakan apa yang disebutkan dalam bait yang ke-16 ini merupakan dua perkara yang penting dalam syariat Islam yang berhubungan dengan al-masyaqqah sababun litaysir. Yang pertama adalah bahwa ketika seorang muslim ya memiliki atau tidak mampu dalam melakukan suatu amalan, maka ya kewajiban tersebut atau amalan tersebut digugurkan oleh syariat. Ya, digugurkan oleh syariat. Apakah digugurkan secara mutlak atau dipindahkan kepada yang lain? Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dipindahkan kepada yang lain, berarti kan yang ini gugur juga gitu. Sama aja sebenarnya. Baik, demikian pula ketika ada masyaqqah, maka Islam juga bisa menggugurkan hal yang haram, yakni membolehkan hal yang haram. Nah, karena itulah takbir di kalangan para ulama untuk la muharramun ma'at tirari yang masyhur dikatakan apa? Ad-darurat tubihul mahdzurat. Ad-darurat tubihu al-mahdzurat.
bahwa hal-hal yang sifatnya darurah itu apa? Tubihu al-mahdhurat, membolehkan hal-hal yang dilarang. Baik, ini dua kaidah yang disebutkan dalam bait yang ke-6 ini, yakni al-wujub yata'allaqu bil istita'ah, bahwa kewajiban itu terkait dengan kemampuan hamba, dan apa namanya? Ad-darurat tubihul mahdhurat, bahwa hal-hal yang darurah itu membolehkan al-mahdhurat. Nah, walaupun untuk ungkapan yang kedua ini, sebagian ulama mengatakan kurang tepat kalau dikatakan ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Ya. yakni dari sisi bahasa juga seakan-akan yang membolehkan yang dilarang itu adalah ad-darurat. Ya. Padahal yang membolehkan hal yang diharamkan itu bukanlah darurat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Darurat itu hanyalah sekedar sebab. Ya, hanyalah sekedar sebab. Nah, maka mungkin bisa dikatakan la muharramun ma'ad darurah. Tidak ada hal yang diharamkan, ya. La muharramun ma'ad darurah. Tidak ada hal yang diharamkan ketika hal tersebut darurat. Nah, dan di sini penulis, ya, atau para ulama mengaitkan dua hukum ini dengan al-wajib dan al-muharram. Wajib dengan apa? Muharram. Laisa wajib bilaqtidari wala muharram ma'at tirari. Yani kalau wajib saja bisa gugur ketika tidak mampu, apalagi yang mustahab, apalagi yang mandub. Jelas ya? Maka disebutkan yang paling tinggi, ya, status yang paling tinggi tanbihan lil adna. Ya, untuk mentambih bahwa yang hukumnya lebih di bawah juga masuk dalam hukum ini. Yani yang mandub juga bisa gugur ketika tidak mampu. Ya. Demikian pula muharram. Ya, kalau muharram saja gugur dalam kondisi darurah, maka apalagi apa? Ya, apalagi yang al-makruh. Baik. Adapun dalil dari kaidah ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala secara umum, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, bertakwalah kepada Allah taala sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku perintahkan kalian, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga dalil spesifik firman Allah taala, wa 'alallahi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam arkanul Islam, wa hajjil bait wa anta hujjal bait man istata'ta ilaihi sabila. Dalam hadis Jibril, kamu pergi haji kalau kamu mampu. Ya. Kata para ulama, istita'a itu merupakan syarat mutlak untuk semua, syarat wajib semua ibadah. Syarat wajib semua ibadah adalah istita'ah, adalah mampu mengerjakannya. Lantas kenapa dalam Al-Quran hanya ibadah haji yang dikaitkan dengan istita'ah? Ya. Hanya ibadah haji yang dikaitkan dengan istita'ah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-Islam dalam hadits Jibril tadi, al-Islam an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujja baitallahil haram in istata'ta. Jadi dari rukun Islam hanya haji yang dikaitkan dengan istita'ah. Padahal pada dasarnya semua amalan dalam Islam syarat wajibnya adalah istita'ah. Nah, kata para ulama, dikarenakan istita'ah dalam haji itu istita'un khas. Dia punya kriteria istita'ah yang lebih dibandingkan ibadah-ibadah lain. Makanya kan dalam Kitabul Hajj, dalam pembahasan fikih kan dibahas masalah istita'ah haji itu apa? Bukan hanya istita'ah fisik, ya, bukan hanya istita'ah fisik, tapi juga istita'ah apa? Istita'ah 6 harta. Ya, harta di sini apakah harta di perjalanan, yakni ongkos perjalanan dan biaya selama perjalanan, dan istita'ah apa? Harta untuk orang-orang yang ditinggal. Untuk orang-orang yang ditinggal. Nah, kemudian apa lagi? Jalannya aman, perjalanan ke sana aman. Karena itulah di sebagian ulama, kalau nggak salah siapa ya, itu Ibnu Rushd atau siapa, wallahu alam. Ya, ada sebagian ulama di Andalus, di Maghrib, pernah menfatwakan haramnya haji. Pernah memfatwakan haramnya haji untuk penduduk kota itu di masa itu. Kenapa? Karena di masa itu masa-masa perang. Masa-masa perang dengan Nasrani. Ya, masa-masa perang dengan Nasrani. Ya, wallahu alam, saya nggak tahu apakah ini saat perang salib atau bukan. Ala kulli hal,
difatwakan haramnya haji bagi kaum muslimin di negara itu di tahun itu. Mengapa? Karena perjalanan ke sana tidak aman, bisa terbunuh di tengah jalan. Maka mereka sampai mengeluarkan fatwa haramnya haji. Saat itu, tahun itu untuk masyarakat di situ. Untuk penduduk kampung itu. Ini menunjukkan bahwa istitawa haji lebih daripada sekedar kita mau sholat, kita mau zakat, istitawa iya. Tapi haji itu istitawanya khas. Bagi perempuan khusus harus ada mahram. Harus ada mahram. Dia tidak punya mahram, minimal ditemani oleh 2 orang perempuan. Itu sudah menjadi mahram baginya pada haji wajib tentunya. Pada haji wajib saja. Adapun umroh ataupun haji sunnah ya harus dengan laki-laki. Adapun pada haji wajib dibolehkan bagi dia untuk ditemani dengan 2 orang perempuan. Ya, ini menunjukkan bahwa istita'a dalam masalah haji, istita'a khas. Ya, yang sifatnya khassah, ya, kriterianya juga lebih spesifik dan lebih banyak, karena itulah Allah taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan haji dengan istita'a ini. Taib. Ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Semua terkait dengan kemampuan. Nah, dan sebaliknya tidak ada muharram ma'at tiror. Tidak ada hal yang diharamkan ketika ittiror, ketika darurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita sebutkan tadi, "Faman yadhurra ghairu baghin wala 'adin fala isma alaihi." Nah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, nah, dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Faman yadhurra fi makhmasatin ghairu mutajanifil li ismin fa innallaha ghafurur rahim." Ya. Siapa yang terdesak dalam kelaparan tanpa melakukan dosa, ya, tanpa melakukan dosa. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 119, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi." Allah taala telah menjelaskan, merinci apa-apa yang diharamkan kepada kalian, ya, itu pun kecuali kalau kalian terpaksa iftiror. 6. Sudah ya, ini dalil-dalil tentang darurat ini. Tidak ada yang diharamkan tanpa ittiror, ketika ittiror, dan tidak ada yang wajib ketika iqtidar, ketika tidak mampu. Taib. Sebelumnya mengenai ketidakmampuan dalam melakukan suatu kewajiban. Tentunya ketidakmampuan ini ya tadi dikembalikan kepada jenis ibadah. Karena ibadah satu dengan ibadah lain tentunya memiliki kadar kudrah yang berbeda-beda. Seperti tadi, kudrah dalam haji itu berbeda dengan kudrah dalam apa? Dalam siam. Ya, kudrah dalam siam berbeda dengan kudrah pada salat, kan begitu. Ya. Berbeda dengan kudrah dalam salatnya. Maka ketika seorang tidak mampu melakukan suatu ibadah sesuai dengan apa yang diatur ataupun dijelaskan dalam ibadah itu tersendiri, maka dia dianggap tidak mampu. Ya. Walaupun mungkin di ibadah lain itu dianggap mampu. Ya. Walaupun di ibadah lain itu dianggap mampu, karena ukuran kudrah antara ibadah satu dengan ibadah lain tentunya berbeda, tergantung jenis ibadah apa yang mau dilakukan. Jelas sampai sini? 6. Masalan dalam masalah sholat. Apa yang dimaksud dengan apa namanya? Misalnya ada orang sakit dan hubungannya dengan sholat. Ada orang sakit yang berhubungan dengan sholat. Taib. Apakah semua orang sakit itu, masalan, dia boleh duduk secara mutlak? Apakah semua orang sakit itu boleh duduk dalam sholatnya? Ya. Kita katakan ya tergantung sakitnya sakit apa. Apakah dia mempengaruhi kalau dia duduk atau dia berdiri atau tidak? Ada misalnya ada orang luka di kakinya. Ya, masalan. Dia bisa berdiri tapi tidak bisa duduk. Tidak bisa duduk tahiyat, kan anggaplah di lututnya. Dia bisa berdiri misalnya. Ya, tapi tidak bisa duduk. Maka yang seperti itu tentunya tidak boleh dikatakan kamu sholat duduk saja karena kamu sakit. Enggak, karena kemampuan berdiri bisa. Yang tidak bisa itu duduk apa namanya, iftirash ataupun tawarruk, itu yang tidak bisa. Maka itu yang digugurkan. Ya, adapun berdiri tetap berdiri. Jelas ya? Ya, demikian pula misalnya ada seorang yang puasa tapi sakit. Ya. Bagaimana dhobit sakit dalam masalah puasa? Ini sudah kita syaratkan kemarin ya, bahwa dhobit yang menggugurkan kewajiban puasa pada orang yang sakit, dhobitnya sama seperti apa? Pada tayamum kemarin.
ya, yaitu membahayakan nyawa, ya, membahayakannya nyawa, atau menghilangkan anggota tubuh, atau menghilangkan manfaat anggota tubuh, ya, menghilangkan manfaat anggota tubuh, atau memperlama sakitnya, atau memperbesar sakitnya, memperlama masa sembuhnya, atau memperparah sakitnya, ya, atau menimbulkan membuat syain itu hal yang tidak enak dipandang pada anggota tubuh yang zahir, misalnya pada mukanya, tangannya, kakinya kelihatan. Nah, ini dhawabit atau dhabit al-marad dalam bab at-tayammum dan juga dalam bab as-siyam. Maka patokannya di situ. Ya, ketika dia tidak mampu, ya, tidak mampu untuk berpuasa karena sakit dan sakitnya sesuai dengan kriteria yang disebutkan, maka itulah yang dianggap tidak mampu. Ya, bilak tidak, itu tidak ada kudrah bagi dirinya. Adapun kalau sakitnya tidak sampai dalam dhabit yang kita sebutkan tadi, maka dia tetap puasa. Maka dia tetap puasa. Jelas ya? Baik. Kemudian, dan tentunya kudrah, perhatikan, kudrah yang dimaksud di sini adalah kudrah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Ya. Kudrah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, perbuatan hamba. Ini kudrah yang masuk dalam pembahasan ahkam at-taklifiyah. Ya. Ya. Kudrah yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Jelas ya? Adapun kudrah yang tidak berhubungan dengan perbuatan hamba, yakni kudrah yang pembahasannya ahkamul wada'iyah, maka bukan ini yang dimaksud. Ya. Jelas ya? Ya. Baik. Contoh misalnya saya mau keluarkan zakat. Saya mau keluarkan zakat. Namun saya tidak mampu untuk mengeluarkan zakat karena tidak ada nisab. Maka terpenuhnya nisab ini, yakni saya tidak diperintahkan untuk memenuhi nisab agar saya bisa membayarkan zakat. Kenapa? Karena itu di luar dari kudrah saya. Ya. Demikian pula untuk sholat zuhur, untuk tergelincirnya matahari. Siapa yang bisa menggelincirkan matahari? Apakah hamba mampu menggelincirkan matahari? Enggak bisa. Itu tidak mampu hamba. Namun bukan itu yang dibahas di sini. Hamba tidak mampu menggelincirkan matahari, ya, yakni dia tidak mampu, maka ini bukan pembahasan yang kita bahas di sini. Ketidakmampuan dalam pembahasan ini adalah berkenaan dengan apa-apa yang pada dasarnya bisa hamba lakukan namun dia tidak mampu. Baik. Berikutnya wala muharramun ma'abtirar. Tidak ada hal yang diharamkan ketika darurat. Darurat juga patokannya sama tadi, kurang lebih. Darurat, ya, adalah, kata para fuqaha, dikatakan darurat ketika sudah membahayakan 5 hak asasi manusia yang kita sebutkan. Ketika sudah membahayakan, maka itu masuk dalam kategori darurat. Walaupun tafsilatnya tentunya tidak sesimpel ini, tapi secara umum gambarannya seperti itu. Membahayakan agama, atau membahayakan nyawa, atau membahayakan harta, atau membahayakan keturunan, atau membahayakan kehormatan, atau nama baik seorang. Nah, ini kapan membahayakan ini? Maka dia sudah masuk dalam kategori ad-darurah. Masuk dalam kategori apa? Ad-darurat. Dan kapan sudah masuk dalam kategori darurat, maka hal tersebut dibolehkan. Yani hal yang diharamkan tersebut diperbolehkan. Ya. Karena itulah beliau rahimahullahu taala, ya, melanjutkan setelahnya, atau nanti itu ini kaidah turunan lagi dari kaidah ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Nah, sekarang contoh penerapan kaidah ini. Contoh penerapan kaidah ini ada beberapa bentuk dalam pembahasan fikih Islam. Yang paling pertama dan paling sering disinggung tentunya dalam masalah pembolehan makan bangkai. Pembolehan makan bangkai, ya, yakni secara umum lah, hal yang haram lah, mau bangkai maupun bukan, pembolehan memakan hal yang diharamkan, ya, hal yang diharamkan ketika hal tersebut membahayakan nyawanya. Ketika hal tersebut membahayakan nyawanya. Ini sudah sampai dalam taraf dia akan mati kalau dia tidak kalau dia tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram tersebut. Baik haramnya haram li dzatihi atau karena haramnya haram li ghairihi. Haramnya haram li ghairihi. Contoh, dia kelaparan. Dia Dia kelaparan. Di depan dia ada bangkai, ya, mati. Kalau dia tidak makan, dia akan mati. Maka ingat di sini kalimat irtiror darurah, yakni kalau sekarang misalnya dia tidak punya makanan di tempat tersesat, misalnya di hutan tidak ada makanan lain kecuali dan dia dapat bangkai. Tapi sekarang dia belum lapar, belum, dia masih bisa tahan-tahan. Maka itu belum darurat. Kapan dia makan bangkai tersebut dalam keadaan dia belum lapar? Ini hal yang diharamkan. Ini masuk dalam kategori yang disebutkan tadi, ghairu bagin wala ad. Dia ini bagin,
dan dia melampaui batas dan melakukan permusuhan. Ya, maka yang seperti ini apa? Dia berdosa. Kenapa dia belum lapar? Belum mengancam nyawanya. Belum mengancam nyawanya. Nanti akan disebutkan di kaidah berikutnya bahwa wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu darurah. Jelas sampai sini ya? Nah, kemudian ada seorang masalan ditodongkan pistol di kepalanya. Kamu batalkan puasamu, kamu minum khamar, kalau tidak saya tembak. Maka ketika dalam kondisi darurat, dia boleh untuk mengonsumsi apa? Dia boleh untuk mengonsumsi khamar tersebut, dia boleh untuk membatalkan puasanya. Dia boleh membatalkan puasanya. Baik. Kemudian contoh penerapan dari kaidah ini adalah semua bentuk rukhsah dalam ibadah dikarenakan ketidakmampuan, sebagaimana sudah disebutkan kemarin dalam pembahasan rukhsah. Makanya ini kaidah terkait sebenarnya. Misalnya tidak bisa berdiri sholat, ya duduk. Ya. Kalau tidak bisa duduk, ya sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Duduk. Fa illam tastati fa ala jam, maka berbaring di sisi tubuh kanan ataupun kiri, walaupun disunnahkan apa? Berbaring di sisi tubuh bagian kanan, yakni nyamping, nyerong. Ya, dengan wajah dan kaki tubuh seluruhnya menghadap kiblat. Ya. Nanti kalau tidak bisa ala jam, tidak bisa di samping, baru dia istilqa. Istilqa itu menghadap ke langit-langit, ya, dengan tetap mengusahakan taruh misalnya bantal di bagian kepalanya, ya, agar lebih terangkat sedikit daripada badannya sehingga dia tetap bisa mengarah ke kiblat. Ya, dengan telapak kaki menghadap ke kiblat. Nah, ini apa namanya? Keringanan. Tidak bisa juga seperti itu, ya. Tapi akalnya masih ada, ya, indra dia masih merasakan keadaan sekitar, cuma tidak ada yang bisa bergerak, ya, maka dia bisa dengan kelopak matanya memberi isyarat. Kalau kelopak matanya pun tidak bisa, maka dengan yujri a'mal as-shalah fi qalbihi, kata para ulama. Yani dia mempraktekkan semua amalan sholat, baik yang sifatnya ucapan maupun perbuatan, di hatinya. Yani dia membayangkan dirinya sedang berdiri, kemudian ini sekarang ruku, ini sekarang sujud, dan demikian seterusnya. Baik. Demikian pula puasa. Ya. Puasa seorang tidak mampu. Ya, maka apa? Digugurkan puasa tersebut, diganti fi ayyamin ukhor, fa iddatum min ayyamin ukhor. Demikian pula haji. Demikian pula haji. Baik. Dan di sini ada pembahasan yang cukup luas di kalangan para ulama mengenai kalau ada orang dia bisa melakukan sebahagian ibadah. Jadi ada suatu ibadah yang dia yatajazza, terbagi-bagi. Dia terbagi-bagi. Dia hanya bisa melakukan sebahagiannya dan tidak bisa melakukan sebahagian yang lain. Apakah dianggap dia tidak mampu sehingga dia tinggalkan semuanya, atau dia mampu sebagian, ya kerjakan sebagian itu saja, yang lainnya nggak usah dikerja. Nah, ini tafsilatnya di pembahasan fikih. Saya kasih contoh. Ada orang mau wudu, tapi wudu air yang tersisa tinggal anggap satu gelas aqua kecil, air mineral ya, air mineral. Nah, ini kan ya kalau kita sekarang tidak akan cukup dipakai wudu normalnya ya, tidak cukup dipakai wudu. Apa yang dilakukan? Dia langsung tayamum saja, ataukah dia gunakan air ini? Dia gunakan air ini. Jelas sampai sini ya? Nah, kenapa? Karena di sini dia punya kemampuan sebagian, yakni air ini setidaknya cukup untuk sampai cuci muka atau setidaknya sampai cuci kaki, cuci tangan sampai siku. Tapi kaki nggak dapat misalnya. Dia bisa sebagiannya dan tidak bisa sebagian yang lain. Dan ini ibadah yang yatajazza, terbagi-bagi menjadi berapa bagian. Ya. Maka apa? Kata para ulama di sini apa? Ya, dalam pembahasan fikihnya di sini dia pakai dulu air tersebut. Dia gunakan dulu air tersebut. Dia pakai sampai habis. Setelah habis belum selesai wudu, baru dia pindah ke tayamum. Kenapa? Karena Allah membolehkan tayamum ketika ada milma, ada milma, dan di sini air masih ada, cuman nggak cukup, maka digunakan dulu semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, ketika tidak cukup, tidak selesai cuci kakinya, ya sudah. Tapi apakah berarti wudunya syah? Kita katakan tidak syah karena kaki rukun tidak dicuci. Maka saat itulah dia berpindah ke tayamum. Jelas ya? Ada orang misalnya ada seorang yang di atas kendaraan. Ya. Seperti kita sebut, di atas kendaraan masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Kalau dia sholat di mobil, maka dia akan meninggalkan beberapa rukun. Ya. Bahkan syarat menghadap kiblat tidak terpenuhi, rukun berdiri juga tidak terpenuhi. Ya.
Tapi kalau dia tunggu turun, habis keluar waktu sholat. Ya. Apa yang dilakukan? Ya dia sholat ala halihi, dia sholat seperti itu. Ya, semua ulama menyatakan dia sholat dalam kondisi seperti itu. Dia sholat, padahal ini sholat wajib tidak boleh duduk, tidak boleh di atas kendaraan. Tapi kata para ulama, darurat, maka dia kerjakan. Sholat di situ. Sesuai dengan kemampuannya, dia sholat. Jelas sampai sini? Namun setelah sholat, ya, setelah turun dari kendaraan, ya, para ulama khilaf dalam masalah apakah dia wajib mengulangi sholat yang dikerjakan tadi, atau itu sudah mencukupi. Ya. Dalam mazhab Hanabilah dianggap itu cukup, sudah cukup sholatnya. Ya, tidak perlu dia ulangi. Jelas sampai sini? Ya, kenapa? Karena dia sudah melakukan sesuai dengan kemampuan. Nah, sesuai dengan apa? Kemampuan. Kata para ulama Syafi'iyah enggak, dia harus ulangi sholatnya. Kenapa sholat yang tadi jelas-jelas tidak syah? Dia tidak menghadap kiblat. Kemudian tidak apa namanya? Tidak berdiri. Nah, maka dia tadi sholat itu lihurmatil waqt, untuk menjaga waktu sholat. Jangan sampai keluar waktu sholat dan dia tidak mengerjakan sholat. Maka dia sholat. Ya. Namun bukan berarti syah. Kan begitu. Bukan berarti syah. Sama seperti tadi, dia berwudu, tidak selesai wudunya. Ya. Airnya dia pakai sampai habis dan kakinya tidak selesai. Ya, tidak bisa dikatakan sudah wudu musyah, kamu pergi sholat. Enggak, dia harus tayamum. Digantikan wudu tersebut. Maka dia harus tayamum. Maka demikian pula di sini, ketika dia mengerjakan sholat sampai selesai, tapi ada rukun dan syarat yang ditinggalkan, sholatnya tidak syah. Ya. Yang dikerjakan tadi hurmatul waqt, maka dia harus ulang lagi. Dia harus ulang lagi setelah dia turun dari kendaraan tersebut. Jelas ya? Dikarenakan dia mampu sebagian, tapi dia tidak mampu sebagian yang lain. Tidak mampu sebagian yang lain. Nah, ini tafsilatnya di pembahasan fikih. Nah, demikian pula kalau ada orang yang nanya misalnya, saya ini sakit, mau puasa. Saya sakit, saya bisanya cuma puasa setengah hari. Kalau puasa setengah hari bisa saya, tapi kalau sehari pun tidak bisa. Boleh nggak saya pakai kaidah ini? Ya, yakni ketika ada satu ibadah yang bisa dikerjakan sebagiannya, ya, yang lain yang saya tidak mampu, ya saya kerjakan saja yang saya mampu. Jawabannya sama kayak tadi. Ya, jawabannya sama kayak tadi, tidak syah. Ya. Jawabannya tidak syah. Sebagaimana sholat tadi yang kamu kerjakan tapi tidak syah, kamu harus ulang sholatmu. Maka puasa ini juga, ya, misalnya kalaupun kamu paksakan puasa setengah hari, itu juga tidak syah. Ya, kamu harus ulang di hari yang lain, kalaupun kamu mengerjakan itu. Jelasnya karena apa namanya, ibadah yang terkait dengan syarat-syarat, rukun-rukun itu harus terpenuhi seluruhnya. Harus terpenuhi apa? Seluruhnya. Secara umum seperti itu. Lagi pula puasa itu ibadah yang la yatajazza. Ibadah yang tidak terbagi-bagi menjadi beberapa rukun. Yani semacam sholat saja yang terbagi-bagi, atau wudu saya yang terbagi-bagi diulang, apalagi puasa. Yani tidak syah, apalagi puasa. Maka tidak ada namanya mengerjakan puasa 3/4 hari, 1/4-nya nanti saya kodok misalnya. Enggak seperti itu. Karena ibadah puasa la yatajazza, tidak terbagi-bagi. Baik. Kemudian masuk dalam penerapan kaidah ini, nah, orang yang atau sama tadi ya, puasa ketika ada ajiz, ada alju, al-atash yang seorang bekerja di pekerjaan fisik yang membutuhkan fisik yang berat. Ya. Di mana pekerjaannya ini tidak bisa dipindahkan di bulan Syawal, tidak bisa dikerjakan di malam hari, harus di siang hari Ramadan pekerjaannya. Ya, dia membutuhkan itu, atau dia sudah terikat perjanjian dengan terikat kontrak dengannya, dia harus kerja siang hari, tidak bisa diundur. Tapi kalau dia puasa, dia akan mengalami dehidrasi berat yang membahayakan dirinya. Ya, membahayakan dirinya, dehidrasi berat. Maka apa? Diperbolehkan bagi dia untuk berbuka. Ya, ketika dia punya pekerjaan berat yang membutuhkan menguras fisik yang luar biasa, maka yang seperti ini diperbolehkan bagi dia untuk berbuka. Jelas ya? Ini masuk dalam kaidah walaysa wajibun bil iqtidari. Yani dia tidak mampu puasa kalau dia melakukan pekerjaannya. Baik. Kemudian di antara penerapan kaidah ini adalah digugurkannya kewajiban al-jihad bagi orang-orang yang tidak mampu. Yani anggaplah misalnya suatu saat jihad diwajibkan kepada semua yang laki-laki yang balik. Ya, fa idza stumfirtum famfiru. Ya. Namun
ada sebagian orang-orang yang buta ataupun yang cacat dan semacamnya tidak bisa berjihad, maka digugurkan bagi mereka. Demikian pula digugurkan dari mereka apa? Hijrah. Jika mereka tidak mampu untuk tadi melakukan berhijrah sendirian, tidak ada yang menemani, yang menuntun dan selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj." Nah, kemudian di antara bentuk penerapan kaidah ini adalah kafarat. Kafarat dalam Islam yang sifatnya murattabah. Yang sifatnya apa? Murattabah. Kamu tidak bisa kerjakan ini, kafarat nomor 1, pindah ke kafarat nomor 2. Tidak bisa kafarat nomor 2, pindah ke kafarat nomor 3. Ya. Seperti misalnya apa? Kafarat di bulan Ramadan, al-jima di siang hari Ramadan dengan syarat-syaratnya yang dibahas dalam fikih puasa. Nah, maka disebutkan kafaratnya yang pertama apa? Kafarat yang pertama adalah membebaskan budak. Tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu, maka memberikan makan 60 orang miskin. Satu orang miskin, satu sok. Ya, satu sok. Nah, ini tidak bisa yang pertama, kedua. Tidak bisa kedua, ketiga. Bagaimana kalau tidak bisa tiga-tiganya? Bagaimana kalau tidak bisa tiga-tiganya? Kata para ulama, kata para fuqaha, kapan tidak bisa tiga-tiganya? Maka kewajiban terus melekat pada dirinya. Kewajiban terus melekat pada dirinya. Tidak gugur. Sampai suatu saat misalnya, suatu saat dia mampu untuk membayar kafaratnya, maka dia wajib bayar kafarat. Tapi kafaratnya saat ini dia tidak mampu tiga-tiganya, maka tidak menggugurkan kafarat dari dirinya. Ya, karena itulah Nabi Allah alaihissalatu wassalam ketika sahabat ini mengatakan saya enggak mampu ini, saya tidak mampu berpuasa 2 bulan, saya juga tidak mampu, siapa yang mau saya kasih makan? Saya orang paling miskin di kampung saya. Seandainya gugur, maka Nabi SAW mengatakan, ya sudah, kalau kamu tidak bisa tiga-tiganya, ya gugur kafarat dari kamu. Tapi tidak demikian. Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, mengambil apa? Ya, tempat besar korma, kemudian dikatakan, nih, kasih makan orang-orang miskin. Menunjukkan apa? Kewajiban itu tidak gugur darinya, hanya karena dia tidak mampu tiga-tiganya. Maka dalam kafarat seperti ini, yang digugurkan dari dirinya hanyalah tertib. Tidak bisa ini maka ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Ya, maka pindah ke sini. Adapun asal kafaratnya apakah digugurkan ketika dia tidak mampu? Nah, ini pembahasan yang lain. Ya, ini pembahasan yang lain. Jelas ya? Maka hal tersebut tidak digugurkan ya dengan dalil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghibahkan ataupun memberikan kepada sahabat ini korma untuk disedekahkan kepada 60 orang. Nah, di antara penerapan kaidah ini juga adalah pembolehan untuk berdiri di belakang shaf sendirian. Ya. Pembolehan untuk berdiri di belakang shaf sendirian kalau dia tidak mampu. Kalau dia tidak mampu. Jelas sampai sini ya? Nah, jadi sudah tidak ada lagi ketika shaf penuh, shaf di depan sudah penuh, dia datang, ya, maka apa yang dilakukan? Ya, kalau memang betul-betul penuh sudah tidak bisa menyelip di antaranya, ya, kata sebagian ulama, langkah yang pertama dia bisa berdiri di samping imam, samping kanan imam, ya. Ini tentunya kalau orang yang sholat di situ sudah tahu hukum-hukum, ya, sudah tahu hukum-hukum. Oh ya, seperti ini hukumnya, maka tidak ada masalah dia berdiri di samping imam daripada dia sendirian di belakang shaf. Ya. Kalau tidak bisa, maka dia nungguin orang datang. Nah, kira-kira ada orang wudhu di luar, ya sudah, nungguin dulu, nunggu masuk, baru setelah itu sama-sama takbir. Nah, baru sama-sama takbir. Dan sebagian fuqaha membolehkan apa? Menarik orang ke belakang. Dan yang ditarik pun seharusnya paham, oh iya, ini orang sendirian di belakang, maka dia mundur. Ya, ini sebagian fuqaha membolehkan dengan cara seperti ini. Jelas sampai sini. Tapi kalau tidak ada yang bisa dilakukan, orangnya juga tidak ada yang mau mundur ditarik, maka dibolehkan bagi dia untuk sholat di belakang sendirian, mimbab darurah. Ya, walaupun hukum asal dalam masalah ini sebenarnya sholat di belakang shaf al-munfaridan itu hukumnya makruh saja, dalam pembahasan fikih hukumnya makruh. Nah, namun ya ya itu yang disebutkan oleh para ulama, dan kelihatannya masalah yang kita sebutkan tadi itu hanya bisa berlaku bagi mereka yang mengatakan tidak syah sholat di belakang shaf sendirian, maka dia bisa lakukan hal-hal yang tadi.
ya. Darurat tubihu al-mahdzurat. Wallahu taala alam bisawab. Baik, saya kira cukup dulu. Insyaallah taala masih ada bait yang ke-17, wa kullu mahdzurin ma'a darurah biqadri ma tahtajuhu darurah. Ini merupakan kaidah taba, ya, mengikut kepada kaidah di atasnya, yakni beberapa kaidah yang mengikat kemutlakan poin yang kedua, yakni tidak ada yang haram ketika darurat, yakni hal-hal yang haram itu dibolehkan ketika ada darurat. Nah, ada dhawabit ataupun ada quyut yang harus diperhatikan ketika seorang ingin melakukan yang diharamkan gara-gara darurat. Nah, Allah taala alam bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.